Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Tidak apa-apa, kita belajar apa adanya ya. Hari ini kita akan belajar mengenai eh, persamaan kuadrat dan fungsi. Gitu ya. Saya sudah siapin beberapa soal. Semoga saya bisa bahas ini ya. Minimal 10 soal lah ya. Kita bahas kalau tes tes tes. Suara saya jelas? Nah ini agak jelas Kak, tadi Jelas agak ya. suara. Oh, sorry. Agak jauh dari mic ya. Maaf, maaf. Ya. Oke, baik. Nomor satu, saya langsung aja ya, bahas. Tunggu sebentar. Jadi, ada soal seperti ini ya, nomor satu ya. Jika salah satu akar persamaan dari bentuk kuadrat ini adalah dua, maka A-nya berapa sama akar yang lain berapa, gitu ya. Jadi sebuah persamaan kuadrat itu pasti mempunyai dua akar. Namanya X1 sama X2. Nah, salah satunya diketahui sama dengan dua ini ya, sama dengan dua. Ini kita bisa lakukan substitusi. Kita masukkan ke persamaan mula-mula, lalu akan dapat nilai A. Caranya seperti ini. A, X-nya saya ganti dengan 2. 2 kuadrat plus 5X. Plus 5 kali X-nya kita ganti dengan 2 ya. 5 kali 2, min 12 sama dengan 0. Ini berarti 4A plus 10 min 12, 0. 4A min 2 ya, 0. 4A sama dengan 2, A sama dengan 24 atau setengah, gitu ya. Maka dapat A-nya setengah. Di opsi jawabannya itu ada di opsi A sama E, ya. Kita tinggal cari satu lagi, akar yang kedua berapa ya. Caranya apa? Caranya seperti ini. Kita masukkan nilai A-nya ke persamaan mula-mula. Setengah X kuadrat plus 5X min 12, 0. Lalu ini kita kalikan dengan 2 supaya nggak ada pecahan ya. X kuadrat plus 10X, ya, min 24 sama dengan 0. Seperti itu. Lalu kita faktorkan ya. Ini X 24 berarti 12 kali 2. Oke, ini plus, ini min. Maka X sama dengan 2. Yang kedua, X sama dengan min 12. Maka jawabannya yang E. E-nya A-nya setengah, kemudian akar yang lainnya min 12. Karena yang dua kan sudah diketahui di soalnya. Jadi yang satunya adalah min 12. Mungkin seperti itu pembahasan nomor satu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Nggak ada? Lalu nggak ada ya? Baik, kalau Lanjut nggak ada. Kak. Oke, baiklah. Kalau nggak ada, kita teruskan belajarnya. Sebentar. Kita teruskan nomor 2. Saya save dulu. Nanti saya kirimkan via Kak Alisan ya. Baik, kita bahas nomor 2. Nomor 2 adalah soal seperti ini. Nomor 2 ya.
jika dua adalah satu-satunya akar persamaan ini. Ya. Satu-satunya. Jadi kalau saya gambarkan itu, atau kalau diterjemahkan itu begini. Ini kan punya akar namanya X1 sama X2 ya, akar-akarnya. Itu kalau dia disampaikan satu, jika dua adalah satu-satunya, itu artinya adalah X1 sama dengan X2, sama dengan dua. Akar kembar ya, akar kembar atau akar tunggal. Hanya ada satu penyelesaian, yaitu uh, X-nya adalah dua. Ya. Jika dua adalah satu-satunya akar persamaan kuadrat ini, maka nilai A tambah B-nya berapa? Ya. Yang pertama, langkahnya, kalian cukup masukkan nilai X sama dengan 2 ke persamaan mula-mula. Seperempat dikali X, berarti 2 kuadrat, plus B kali 2 ditambah A sama dengan 0. Ini berarti seperempat kali 4, 1 ya. 1 plus 2B plus A, 0. Atau 2B plus A sama dengan min 1. Saya ketemu satu persamaan bentuknya seperti ini. Langkah kedua, langkah kedua apa? Langkah kedua adalah saya sampaikan mengenai syarat. Ya. Syarat ketika akarnya kembar. Ya. Ini namanya akar kembar ya, karena sama. Apa itu akar kembar? Akar kembar itu syaratnya ini. D sama dengan 0. Ya. D itu apa? D itu diskriminan ya. Diskriminan. Diskriminan. D itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Itu sama dengan 0. Apa itu ABC? ABC itu dari bentuk umumnya ini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. A itu adalah koefisien depannya X kuadrat, B itu koefisien depannya X, C itu konstanta yang diri sendiri. Gitu ya. Maka saya bisa masukkan nilai-nilainya. Ini ya pertama. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C ya. Maka saya masukkan B kuadrat, ya sama ya, B juga B. B kuadrat min 4 kali A, hanya seperempat dikali C, C-nya itu A, dengan 0. Ya. Maka apa? B kuadrat dicoret habis, min A sama dengan 0. Maka A sama dengan B kuadrat min. Saya ketemu lagi satu persamaan seperti ini. A itu sama dengan B kuadrat. Persamaan ini, 1 sama 2 ini, kalau kita temukan bisa ya, setiap ada A kita ganti dengan B kuadrat. Maka jadi apa? 1 dan 2 ditemukan ya, dieliminasikan, maka menjadi 2B plus A. A-nya apa? A-nya B kuadrat. Itu terus saya pindah luas plus 1 sama dengan 0 ya. Maka B kuadrat plus 2B plus 1, 0. Bentuk ini sama dengan bentuk kuadrat sempurna ini. Apa itu berarti? B plus 1 dikurung dikuadratkan sama dengan 0. Ya. Ini kalau dijabarkan kan B kuadrat plus 2B plus 1. Atau perlu saya ulang rumusnya yang ya. Kalau ada A ditambah B kuadrat, maka jawabannya adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ini rumusnya. Sehingga ini ya, ini A, ya. Ini A, ini B. A kuadrat itu B kuadrat. Plus 2 kali B kali 1 kan 2B. Plus 1 kuadrat kan 1. Ya. Seperti itu langkahnya. Langkah berikutnya adalah kita tinggal akar supaya hilang nih ya, di akar. Ini, di akar. Nah, akar ketemu dengan kuadrat hilang jadi dalamnya B plus 1. Akar 0 itu adalah 0 ya. Maka B sama dengan min 1. Dapat B-nya min 1. Kalau B-nya min 1, hanya berapa? Hanya masukkan ke ini, ke rumus ini. A sama dengan B kuadrat.
Berarti apa? A sama dengan min 1 dikurung di kuadratkan ya. Sama dengan 1 ya, benar ya? Dapat nilai A-nya 1, B-nya min 1. Yang diminta A tambah B. A tambah B berarti 1 ditambah min 1 sama dengan 0. Maka jawabannya yang C. Itu mungkin pembahasan nomor 2. Silakan kalau ada pertanyaan saya tunggu. Kan suruh tidur aja kalian kayak kali. Pak lanjut. Lanjut ya. Oke, baiklah. Bentar saya save dulu. Nomor tiga soalnya seperti ini. Agar persamaan kuadrat ini mempunyai akar kembar. Ini mirip kayak soal nomor 2 ya. Mempunyai akar kembar, maka nilai P-nya berapa? Syaratnya cuma ini aja. D, D sama dengan 0. Gitu ya. Mempunyai akar kembar. D itu apa? B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B-nya apa? B-nya ini ya, P min 2. P min 2 dikurung dikuadratkan min 4 kali A. A-nya itu yang depannya X kuadrat itu 1 ya, nggak ada angkanya ya. 1 kali C. C-nya berapa? C-nya 4. Dengan 0. Ini kita jabarkan. Apa rumusnya? A min B dijabarkan rumusnya adalah A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Ini rumusnya. Maka ini adalah P kuadrat min 2 kali P kali 2 plus B kuadrat. Berarti plus 2 kuadrat. Min 4 kali 1 kali 4 adalah 16. 0 ya. P kuadrat min 4P plus 4 min 16 0. P kuadrat min 4P 4 dikurangi 16 adalah min 12 sama dengan 0 ya. Lalu kita faktorkan ini P 12. 12 itu 2 kali 6 supaya min 4 maka dia min 6 ditambah 2 ya supaya dia min 4. Maka dapat T-nya sama dengan min 2 atau T sama dengan 6. P min 2 sama 6 itu ada di opsi yang B. Itu mungkin pembahasan nomor 3. Silakan kalau ada pertanyaan saya tunggu. Aman Kak, lanjut. Nah, ya, oke, baiklah, teruskan. Pak. Ya, terima kasih. Nomor 4. Baik, soal nomor 4 seperti ini. Persamaan kuadrat X kuadrat plus N min 2 X plus 90 mempunyai akar-akar nyata. Nilai M yang memenuhi adalah akar-akar nyata. Jadi jenis akar itu ada 3 ya jenisnya. Saya gambarkan ya bentuk parabolanya. Itu bisa memotong di 2 titik yang berbeda, bisa dia menyinggung, bisa dia tidak memotong, tidak menyinggung. Gitu ya. Yang kedua menghadap ke bawah. Ini ke atas ya, yang ke bawah gitu. Sama memotong di 2 titik, kemudian dia menyinggung, kemudian tidak memotong, tidak menyinggung. Hanya bedanya yang atas menghadap ke atas, yang bawah menghadap ke bawah. Gitu ya. Baik. Masing-masing ini punya syarat. Ya. Kalau menghadap ke atas, maka A-nya lebih besar 0. A-nya lebih besar 0. A-nya lebih besar 0. Gitu ya.
menghadap ke atas soalnya. Kalau ke bawah maka A-nya kurang dari 0, A-nya kurang dari 0, A-nya kurang dari 0. Apa itu ABC? Yang tadi ya, AX kuadrat plus BX plus C 0. A itu yang angka depannya X, B itu angka depannya, sorry, A angka depannya X kuadrat, B itu angka depannya X, C itu yang angka sendirian. Gitu. Lalu selain itu, selain A, ternyata dia punya syarat diskriminan. Yang ini memotong itu D lebih besar 0, kemudian kalau menyinggung D sama dengan 0, kalau tidak memotong, tidak menyinggung, D kurang dari 0. Sama juga yang di sini, maka ini D lebih besar 0, D sama dengan 0, D kurang dari 0. Yang disebut akar nyata itu adalah ini, menyinggung atau memotong. Kalau yang tidak memotong, tidak menyinggung, itu namanya akarnya imajiner. Karena dia nggak pernah menyentuh sumbu X. Ya. Ini namanya imajiner. Ini dikenal dengan nama definite positif. Definite positif. Istilah di matematikanya ya. Karena dia selalu positif. Yang ini dikenal sebagai definite negatif. Karena dia nggak pernah menyinggung sumbu X dan menghadap ke bawah. Itu kira-kira. Nah, jadi kalau mempunyai akar-akar nyata, maka syaratnya ini. Sama ini ya. Apa itu syaratnya? Syaratnya adalah D-nya lebih besar sama dengan 0. Bisa lebih besar, bisa sama dengan. Itu mempunyai syarat akar-akar nyata. Ya. Maka saya bisa kerjakan seperti ini. B kuadrat min 4AC lebih besar sama dengan 0. B-nya apa? B-nya itu M min 2 kuadrat min 4 kali 1 kali C-nya 9. Lebih besar sama dengan 0. Dijabarkan pakai rumus yang sebelumnya, M kuadrat min 4M plus 4 min 36. 0. M kuadrat min 4M min 32. Lebih besar sama dengan 0. Kita faktorkan dulu. Maka ini M 32 itu 4 kali 8. Supaya min 4, ini min, ini plus. Maka M-nya min 4 atau M-nya 8. Langkah terakhir digambar ya. Digambar seperti ini. Ini min 4, ini 8. Terus saya lingkari penuh karena ada sama dengannya. Lalu diuji. Uji pakai X sama dengan 0. Lokasinya di sini. Antara min 4 sama 8 ya. X itu 0. Kita masukkan nilai ini, X sama dengan 0. Kemana? Ke persamaan ini. Yang sini ya. Ini dimasukkan. 0 kuadrat 0. 4 dikali 0 juga 0. 0 kurangi 0, 0. 0 dikurangi 32, min ya. Maka dia bertanda min. Min. Ketika X-nya 0, posisi di sini itu dia bertanda min. Maka saya kasih tanda min. Sini. Lalu melewati min 4, dia berubah jadi plus. Melewati 8, dia berubah jadi plus. Seperti itu. Lalu mana yang dipilih areanya? Yang dipilih yang lebih besar. Kalau lebih besar berarti yang positif yang dipilih ya. Yang positif. Yang ini yang dipilih. Nah ini. Nah ini ya. Yang positif. Maka HP-nya apa? M-nya kurang dari sama dengan min 4 atau M-nya lebih besar sama dengan 8. Ini kesimpulannya. Lebih kecil min 4 sama lebih besar 8. Tapi jawabannya yang E. Itu mungkin pembahasan nomor 4. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Nggak ada. Lanjut Kak, lanjut. Oh, baik, baik. Terima kasih, terima kasih. Baik, saya save dulu. Oke, kita teruskan nomor 5 ya. Nomor 5.
Nomor 5 itu masih sama tentang persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 sama min 2. Cukup mudah rumusnya kalau diketahui akar-akarnya. Ini kan sama aja dengan X1-nya 5, X2-nya min 2 ya. Maka rumusnya ada dua. Saya pakai dua cara, boleh. Kalian boleh memilih salah satu bebas. Yang pertama, rumusnya tinggal gini aja. X min X1 dikali X min X2 0. Maka saya tinggal masukkan aja ya. X min 5 dikali X min min 2. Itu sama dengan 0. Berarti ini X min 5 dikali X plus 2 sama dengan 0. Lalu dikalikan pelangi ya. Ini kali ini kali ini. Ini kali ini kali ini. Seperti itu. X kali X, X kuadrat. X kali 2 plus 2X, min 5 kali X, min 5X, min 5 kali 2, min 10. Maka X kuadrat 2 sama dikurangi 5, berarti min 3 ya. Min 10 sama dengan 5. Maka ini jawabannya. X kuadrat min 3X, min 10, 0. Ini cara pertama. Cara kedua gimana? Cara kedua itu gini, X kuadrat rumusnya dulu. Min X1 tambah X2X plus X1 kali X2. Itu sama dengan 0. Seperti itu. Bisa pakai cara ini. Maka saya masukkan X kuadrat min X1 tambah X2. Berarti apa? 5 ditambah min 2 ya. X ditambah perkaliannya. 5 dikali min 2. 0. Berarti X kuadrat. Ini kan berarti 3 ya. Berarti min 3X. Terus ini 5 kali min 2 min 10. Sama dengan 0. Hasilnya sama. Boleh 1, boleh 2. Bebas mau pilih yang mana. Ini rumus-rumusnya. Ini rumusnya pakai ini rumusnya pakai ini. Seperti itu mungkin pembahasan nomor 5. Silakan kalau ada pertanyaan nomor 5. Paham, Pak. Lanjut. Ya. Oke, terima kasih. Baik, kita teruskan. Oh, sorry, saya save dulu ya. Kita teruskan nomor 6. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat ini adalah alfa dan beta. 2x kuadrat min 4x plus 1, 0. Itu mempunyai akar alfa sama beta. Ya. Kemudian apa? Kemudian persamaan kuadrat baru. Jadi kita disuruh untuk menyusun ya. Kita diminta untuk menyusun PK baru yang akar-akarnya ini. Akar-akarnya itu berarti masih berhubungan dengan PK lama. Ini saya sebut sebagai PK lama, boleh ya, PK lama. Nama akarnya adalah alfa sama beta. Nah, PK baru itu punya akar namanya ini. Alfa plus beta sama beta per alfa. Maka langkahnya seperti ini. Yang PK lama dulu. Dari sini saya tahu alfa plus beta itu rumusnya min B per A ya. Ini rumusnya min B per A. Berarti min 4 ya, per 2 sama dengan 2. Ya kan min soalnya. Yang kedua alfa kali beta. Alfa kali beta itu berarti rumusnya C per A. C-nya berapa? C-nya 1. A-nya berapa? A-nya 2. Maka penjumlahannya menghasilkan 2, perkaliannya menghasilkan setengah. Rumusnya ini. Ya. Rumus penjumlahan akarnya ini, min B per A. Rumus perkalian akarnya itu ini, C per A. Lalu kita bahas PK baru ya. PK baru itu sama. PK barunya saya sebut sebagai X1 boleh ya, sama X2 boleh.
X1-nya itu di soal diketahui ini alfa per beta, ini di soal ya. Kemudian X2 diketahui di soal adalah beta per alfa. Maka langkahnya kita cek dulu penjumlahan sama perkaliannya. X1 tambah X2 sama dengan alfa per beta ditambah beta per alfa. Disamakan penyebutnya ya. Yang bawah menjadi alfa beta, yang atas dikali silang kita sebutnya. Berarti apa? Alfa kuadrat plus beta kuadrat. Jadi yang bawah dikali, yang atas perkalian silang. Maka sama dengan ini. Nah, bentuk ini alfa kuadrat plus beta kuadrat itu bisa pakai rumus ini. Apa itu? Alfa plus beta kuadrat min 2 alfa beta per alfa beta. Seperti itu. Jadi rumus ini alfa plus beta kuadrat itu bisa dijabarkan menjadi ini. Alfa plus beta dikurung dikuadratkan min 2 alfa beta per alfa beta. Lalu kita masukkan nilai-nilai ini. Alfa tambah beta kan tahu di soal ini. 2 ya. Berarti 2 kuadrat min 2 kali alfa kali beta kan setengah ya. Setengah. Per alfa kali betanya setengah. Sama dengan 4 min 1 ini ya. Per setengah. Sama dengan 3 per setengah. Sama dengan 6 ya. Sama dengan 6. Dapat X1 kali X2 dapat 6. Langkah kedua adalah perkalian, tambah ya, makanya tambah ya. Langkah kedua adalah perkaliannya. X1 dikali X2 sama dengan alfa beta dikali beta alfa ya. Boleh? Perkaliannya. Alfa beta dikali beta alfa. Ini saling menghilangkan. Dibagi habis. Dibagi habis ya. Beta bagi beta kan 1 ya habis. Alfa bagi apa? Habis juga. Maka jawabannya 1. Alfa kali beta 1. Maka yang berikutnya apa? Yang berikutnya tinggal kita masukkan ke rumusnya ya. Apa itu rumusnya? Rumusnya kan gini. X kuadrat min X1 tambah X2X plus X1 kali X2 0. Ya. Ini sudah kita masukkan. X kuadrat min alfa tambah beta kan di soal ketahui ya. 6 ya. 6X. Plus perkaliannya kan 1 ini. Ya, ini 1. Dengan, maka ini jawabannya. Namanya PK baru ya. Ini PK baru. Persamaan kuadrat barunya itu ini. X kuadrat min 6X plus 1. Dengan 0. Jadi jawabannya ada di opsi jawaban yang A. Itu mungkin pembahasan nomor 6. Silakan kalau ada pertanyaan saya tunggu. Aman, Kak. Gimana ya? Baiklah. Kalau udah bisa, alhamdulillah. Kita bisa lagi belajarnya. Sebentar saya save dulu. Baik, nomor 7. Nomor 7 soalnya seperti ini. Koordinat titik balik. Titik balik itu sama aja dengan titik puncak ya, sama ini atau ini sama ya. Titik balik atau titik puncak. Grafik fungsi ini adalah rumusnya adalah ketika ada fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, maka titik puncak atau apa titik balik ya, titik balik itu rumusnya adalah min b per 2a, min d per 4a. Udah, gunakan rumus ini aja ya. Tapi saya menggunakan langkah yang lebih cepat. Saya hanya menghitung ini ya. Setelah dapat, maka saya masukkan ke persamaan mula-mula,
maka saya dapat Y-nya tanpa menghitung yang ini. Kenapa nggak pakai ini? Karena terlalu panjang. Min B kuadrat min 4AC bla 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 gitu ya, terlalu panjang. Maka ini bentuk ini kita bikin menjadi bentuk ini ya. Jadi apa? Min X kuadrat min 2X plus 3. Maka A-nya adalah min 1, B-nya min 2, C-nya 3. Ini A, ini B, ini gitu ya. Lalu saya hitung titik puncaknya atau X puncak ini disebut juga X puncak. X puncak koma Y puncak. Saya cuma ngitung X puncak aja. X puncak sama dengan min B per 2A. Berarti min min 2 ya. Per 2 kali min 1. Sama dengan 2 per 2 kali min 1 itu min 2 ya. Maka 2 bagi min 2 adalah min 1. Ini X puncak. Untuk tahu Y puncak, saya masukkan nilai min 1 ke persamaan mula-mula. Jadi 3 min 2 kali min 1 min min 1 kuadrat. Sama dengan 3 plus 2 min min 1 kuadrat 1. Berarti 5 ini ya. 5 kurang 1 adalah 4 ya. Benar. Maka puncak atau titik balik sama aja. Itu adalah min 1,4. Itu ada di opsi jawaban yang B. Itu mungkin pembahasan nomor 7. Ada pertanyaan silakan. Nomor 7. Nggak Lanjut ada? mungkin Kak. Oke, baik-baik. Baiklah, kalau nggak ada, saya teruskan. Nomor 8. Jika grafik fungsi Y sama dengan sekian mempunyai titik puncak 1,2, maka maka nilai AB-nya berapa ya? Ya sudah, kita bisa langsung masukkan nilai itu 1,2 kita masukkan X-nya 1, Y-nya 2 gitu ya. Maka 2 sama dengan 1 kuadrat plus A kali 1 plus B. 2 sama dengan 1 plus A plus B. Pindah ruas, maka A plus B sama dengan 2 min 1, 1 ya. Ini. Ketemu satu persamaan, A tambah B-nya itu 1. Lalu berikutnya apa? Berikutnya saya cari itu, X puncaknya, rumusnya tahu ya. X puncak adalah min B per 2A. X puncaknya berapa? X puncaknya 1 kan di soal. Min B berarti min A ya. Per 2 kali A. A-nya 1 ya. Maka 1 sama dengan min A per 2. Dikali silang, min A sama dengan 2. Maka A sama dengan min 2. Kalau A-nya min 2, maka B-nya berapa? Masukkan ke sini ya. A-nya itu min 2. A-nya min 2. Maka min 2 plus B sama dengan 1. B sama dengan 1 plus 2. B 3. B-nya 3. A-nya min 3. Itu. Cari jawabannya. Min 2 sama 3. Di C. Jawaban nomor 8. Soalnya. Itu mungkin pembahasan nomor 8. Tes. Sorry. Saya agak cerak ya, sorry. Ada pertanyaan nomor 8. Silakan. Kak, izin nanya Kak, Kenapa? Paham? izin nanya Kak, Iya, silakan. Nama. Dari mana? Kak, kalau titik puncak itu dianya pakai min B per 2A atau min D per 4A ya Kak? Min B per 2. Min B per 2A
koma min D per 4A. Rumusnya ya. Titik puncak itu rumusnya adalah X puncak, koma Y puncak ya. Ini dijabarkan min B per 2A, koma min D per 4A. Itu rumusnya. Iya, Paham? paham Kak. Oke, baik. Yang lain mungkin? Silakan kalau ada pertanyaan. Aman, Kak. Aman ya. Baiklah, kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa lanjut belajarnya nomor 9. Sebentar saya save dulu. Oke, nomor 9 soalnya seperti ini. Jika grafik fungsi kuadrat ini, ya ini ya, ini salah, ini maksudnya AX kuadrat plus BX ya, ini tipe di sini. Plus BX plus C mempunyai titik puncak 8,4. 8,4 titik puncaknya. Jadi kalau saya gambar seperti ini. Ini 8 ya kira-kira aja ya, kira-kira. Ini 8, 4 kira-kira di sini. Ini 4 ya, 8,4. Ini titik puncaknya ya. Tapi saya belum tahu dia menghadap ke atas atau menghadap ke bawah. Kita baca soal berikutnya. Dan memotong sumbu X negatif. Sumbu X negatif kan di sini ya. Kalau saya gambarkan berarti gini bentuknya. Nah, seperti ini. Ya. Dia memotong sumbu X negatif. Gitu ya. Maka apa kesimpulannya? Kalau dia terbuka ke bawah, maka A-nya ya, A-nya lebih kecil dari 0. Yang pertama ya. Karena dia terbuka ke bawah. Lalu kita pilih jawabannya yang mana ini? Berarti bisa B, bisa C, bisa E. Gitu ya. Yang A salah, D salah. Lanjut. Nah, rumus yang berikutnya tentang ini, tentang posisi sumbu simetri. Ini namanya sumbu simetri. Sumbu simetri itu adalah membagi parabola menjadi dua bagian sama besar. Gitu ya. Maka pakai rumus cepatnya gini, saya kasih rumusnya ya. Rumusnya adalah saya pakai istilah ini. Istilah saya ini BK Sari. Apa itu BK Sari? Kepanjangan dari beda kanan sama kiri. Maksudnya seperti ini. Posisi ini itu ada di posisi sebelah kanannya sumbu Y. Jadi acuannya sumbu Y. Sumbu simetri ini ada di sebelah kanannya sumbu Y. Oke, maka kita gunakan rumus yang ini yang apa namanya? Yang kanan ya ini, yang kanan karena ada kata-kata sumbu simetri di sebelah kanannya sumbu Y. Beda beda itu maksudnya tandanya A sama B itu harus berbeda. Sesuai rumus ini ya, kalau sumbu simetri di sebelah kanan, maka tanda A sama B harus berbeda. Beda kanan kalau sama kiri. Itu maksudnya. Jadi antara A dengan B bertanda beda. Nah, di soal A-nya itu diketahui lebih kecil, kan minus ya baru ya, minus. Otomatis B-nya harus ini beda, harus lebih besar dari 0 atau positif. Seperti itu maksudnya. Jadi jawabannya lebih condong ke bisa E ya, bisa C antara dua ya. C atau E gitu ya. Oke, yang terakhir. Yang terakhir sekarang di C ya. C-nya dapat dipastikan memotong C ya. C itu identik dengan sumbu Y ya. C
C itu identik dengan sumbu Y. Dia memotong sumbu Y pasti di positif, nggak mungkin enggak ya kalau seperti ini. Maka C-nya dapat dipastikan lebih besar dari 0 karena memotong sumbu Y di sumbu yang di angka yang positif ya. Maka jawabannya yang E gitu. Itu mungkin pembahasan nomor 8 atau 9 ya. 9 ya, nomor 9. Silakan, ada pertanyaan? Saya tunggu. Baiklah, nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya teruskan pembahasannya nomor 10. Sebentar saya save dulu. Nggak perlu khawatir, nanti pembahasannya akan kita share ya Pak Alisan ya. Baik yang ini ataupun yang videonya di YouTube channel nanti ya. Pak Alisan. Sudah. Kita bahas nomor berikutnya, nomor 10. Soal seperti ini. Ini nomor 10. Gambar di bawah ini adalah grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Oke. Nah, kalau dia terbuka ke atas, maka kesimpulannya A lebih besar dari 0. Ini terbuka ke atas ya. Gitu. Lalu sumbu simetri posisinya ada di sini pasti. Di puncak ini ya. Nah, itu ternyata ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan sumbu Y ya. Maka pakai rumus tadi, BK Sari. BK Sari. B bukan Kak jawabannya. Sebentar ya. Beda kanan ya. Ini kanan ya. Kanan. Berarti beda. Harus beda ya. Kalau A-nya lebih besar, maka kesimpulannya B-nya lebih kecil. Gitu ya. Lalu C-nya itu tepat di titik 0. Otomatis C-nya tepat sama dengan 0. Ya. Karena dia di posisi di sini, di tepat memotong di titik 0 ini ya. Gitu. Maka kalau gitu jawabannya yang cocok sebentar. OA kali B. Ini kan positif ya. Ini positif, ini negatif. Berarti kalau A dikali B sama aja dengan positif kali negatif. Menghasilkan negatif ya. Negatif itu berarti lebih kecil dari 0 gitu ya. Maka jawabannya E ya. Benar ya? Ya. Oh sebentar, kita cek lagi ya. Kita cek lagi. Sebentar, oh, maaf, maaf. Kita cek berarti kemungkinannya E, B sama C ya, sorry. Sebentar kita cek dulu ya. Sebentar. Kita cek dulu ya. Yang berikutnya adalah A min B plus C. A min B plus C. A-nya negatif, sorry, maaf. A-nya positif, maaf, maaf ya. A-nya positif ya, positif. Dikurangi dengan B-nya negatif. Dikurangi negatif. Ditambah dengan 0 ya, ini 0. C-nya 0. Maka plus min min, jadi plus ya. Ini tambah plus, semakin plus ya, benar ya. Semakin plus. Karena plus min min ya. Min ketemu min kan jadi plus ya. Gitu. Terus nolnya nggak pengaruh. Berarti semakin plus dia. Kalau semakin plus kesimpulannya adalah A min B plus C itu lebih besar dari 0 ya. Maka jawabannya yang B. Gitu. Nomor 10. Oke, silakan. Saya tunggu pertanyaan. Iya, benar ya tadi ya. Engkos kosasi, betul. Jawabannya B engkos kosasi. Baik, yang lain mungkin silakan kalau mau komentar atau ada pendapat lain, silakan kita diskusi. Ya, ada.
Baiklah, kalau nggak ada, kita teruskan nomor 11. Sebentar, saya cek dulu ya. Nomor 11, soalnya seperti ini. Dia melewati titik ini ya, sama ini satu, ini tiga ya. Persamaan grafik fungsi pada gambar adalah, maka rumusnya ini, Y sama dengan A, K kurung, X min X1 dikali X min X2. Lalu X1, X2 itu adalah akar-akarnya ya, sama aja dengan 1 sama 3 ya ini ya. Ini 1 sama 3. Y sama dengan A X min 1 dikali X min 3. Lalu A-nya berapa? Masukkan titik yang terakhir ini. Titiknya namanya adalah 0,3. Ya, ini kan 0,3 ya. 0,3. Saya masukkan ke persamaan ini. X-nya 0, Y-nya 3. Ya. X-nya 0, Y-nya 3. 3 sama dengan A, K kurung, 0 min 1 dikali 0 min. Maka 3 sama dengan A dikali min 1 dikali min. Maka 3 sama dengan ini plus ya. Plus 3A. Maka A sama dengan 1. Maka persamaan lengkapnya apa? Masukkan ke ini lagi ya, yang mula-mula. Maka Y sama dengan A, 1 berarti ya. X min 1 dikali X min 3. 1 nggak pengaruh, dikali pelangi. Dikali ini, dikali ini. Dikali ini, dikali ini. Ya. X kali X, X kuadrat. Lalu X kali min 3, min 3X. X kali min 1, min X, sorry. Min 1 kali min 3 plus 3. Maka X kuadrat min 3 min 1 berarti min 4 ya, plus 3. Maka ini samaannya X kuadrat min 4X plus 3. Yang mana? Yang C ya. Seperti itu pembahasan nomor 11. Silakan kalau ada pertanyaan saya tunggu. Lanjut, Kak. Oke, baik. Kalau nggak ada saya teruskan nomor 11. Oh, nomor sudah, nomor 12. Ini soal terakhir ya, teman-teman. Nomor 12. Ini ada dia melalui titik puncaknya 2,8. Ini ada salah gambar ya. Ini maksudnya adalah melalui 0,0 ya. Ini 0,0 maksudnya. 0,0 sama 2,8. Sketsa kurva parabola pada gambar di atas mempunyai persamaan apa ya. Rumusnya ketika diketahui puncak lagi. Y sama dengan A X min X puncak dikuadratkan plus Y puncak. Ini rumusnya ya. Maka saya masukkan Y sama dengan A, X min X puncaknya adalah 2, plus Y puncaknya 8. Langkah berikutnya, kalian cukup masukkan titik yang lain. Saya gunakan titik 0,0. X-nya 0, Y-nya 0. 0 sama dengan A, nggak kurung, 0 min 2 kuadrat, plus 8. Ya. 0 sama dengan A, 0 dikurangi 2, min 2 ya. Min 2 kuadrat adalah 4, plus 8. Pindah luas, maka min 8 sama dengan 4A. A sama dengan min 8 per 4. A sama dengan min 2. Dapat ya, min 2. Maka masukkan nilai A ini min 2 ke persamaan ini. Yang ini ya, nah ini yang biru ini. Kita masukkan, maka Y sama dengan min 2, hanya min 2 ya. X min 2 kuadrat
plus 8. Lalu dijabarkan. Ini dijabarkan pakai rumus yang tadi. A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. X kuadrat min 2 kali X kali 2 berarti ya. Kali AB soalnya. Plus B kuadrat berarti 2 kuadrat. Plus 8 ya. Sama dengan min 2 X kuadrat min 4X ya. 2 kali 2 kan 4 ya. Plus 4 plus 8. Lalu kalikan masing-masing dengan min 2. Min 2X kuadrat plus 8X ya. Kena min kali min ya. Lalu plus, sorry. Lalu min 2 kali 4 adalah min 8 ya. Min 8 plus 8. Atau sama dengan min 2X kuadrat plus 8X. Karena min 8 ditambah 8, 0. Ya. Maka ini persamaannya. Y sama dengan min 2X kuadrat plus 8X. Itu ada di opsi C. Itu mungkin pembahasan nomor 12. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, yakin nggak ada, teman-teman? Saya bingung ya, ini ngerti apa enggak, teman-teman ya. Kemudian ada Dian, Engkos Kosasi, Iksan, Rohmat Sahal. Oke, ada berapa orang? Kak, izin lagi, Kak. Iya, silakan. Kalau misalnya parabola kayak gini, rumusnya cuman yang ini ya, Kak. Y sama dengan AX min XP ini ya, Kak. Ya, Apa? ini ketika diketahui puncak ya, ketika diketahui puncaknya. Betul. Oke, ada lagi yang lain? Nggak ada. Saya berharap kalian paham ya. Ya asumsi saya kalau nggak banyak berarti paham ya. Eh, Bukan sebaliknya, malu mungkin bertanya sehingga masih belum paham tapi diem aja ya. Saya berharap sebaliknya. Paham lah ya dengan apa yang saya sampaikan. Gitu. Persoalannya sudah saya save, kemudian nggak usah khawatir, nanti ada videonya. Kalau masih belum jelas, jadi putar ulang, gitu ya. Kalau nggak jelas pun bisa nanya ke saya atau ke Arisa. Baik, dari saya cukup sih. Ada 12 soal ke Alisa malam ini yang saya pikir di luar ekspektasi saya ya, lebih cepat selesainya. Saya sudah hitung tadi kira-kira setengah 10 selesainya. Ternyata jam 9 lebih 2 ke Alisan. Oke, Kak. Terima kasih. Ya, silakan Alisan. Oke, hari ini, malam ini kita bahas matematika yang persamaan dan fungsi kuadrat ya. Untuk recordnya kemungkinan baru diupload hari Senin sore atau nggak Selasa. Gitu kan. Kalian masih ada waktu 1 minggu lagi kan untuk ujian akademiknya yang STMKG. Insya Allah rencana besok akan ada Zoom matematika lagi sama ada Zoom bahasa Inggris ya. Lagi dikejar Zoom bahasa Inggrisnya juga. Untuk fisika nanti dijadwalkan lagi. Fisika tentunya masih belum ada waktunya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan mengenai record atau apanya? Oh iya Kak, mau nanya. Ya, Untuk besok, kira-kira jamnya jam berapa ya? kemungkinan malam sih. Nanti di besok pagi diinfokan lagi di grup. Ya. Oh iya Kak, makasih. Untuk yang mau file materi fisika,
kalau takutnya Zoom-nya nggak keburu, nanti mungkin abang share aja file materi fisikanya. Itu buat yang mau filenya nanti bisa apa namanya absen ya di link YouTube gitu. Nanti abang kasih tahu tata caranya untuk mendapatkan bonus file materi untuk yang fisika ya. Nanti buat yang rajin, buat yang rajin Zoom sama rajin absen, nanti akan dapat bonus file matematika sama file fisika gitu. Sama bahasa Inggrisnya insya Allah. Oke, kalau nggak ada Oke. pertanyaan lagi, mungkin abang akhir aja kan udah malam ya. Besok juga hari Senin. Wah, lumayan cepet ya. 1 jam aja selesai gitu. Iya, iya. Nggak nyangka saya. Lumayan cepat. Oke, mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa chat aja ke WA Bang atau enggak tanya aja di grup. Ya, terima kasih kepada Pak Syaiful yang telah bekerja pada malam hari ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat buat semuanya. Amin, Terima amin, kasih juga amin. kepada para peserta yang telah mengikuti kegiatan pada malam ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan Kak Syaiful dapat membantu kalian dalam mengerjakan soal SKB akademik STMKG besok ya. Oke, cukup Ya. sekian dari Abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam semuanya. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Kak. Semangat ujiannya. Siapanya.